Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Dayatyan Herianto, sering dipanggil Fauzi. Saya dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cawas, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh peristiwa atau kejadian pelanggaran hak asasi manusia serta solusi dan cara agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh, mari kita cari tahu apa sih hak asasi manusia itu. Nah, di dalam buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 sudah dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Setelah kita mengetahui apa makna hak asasi manusia itu, kita akan lanjut ke contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Tragedi Trisakti 12 Mei 98. Kejadian ini disebabkan antara lain 1. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 98 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 97 sampai 99. Mahasiswa pun melakukan aksi demokrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Yang kedua, mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Dan yang ketiga, akhirnya pada pukul 5.15 sore hari, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke RS Sumber Waras. Hal yang dilanggar pada peristiwa tersebut. Salah satu hak yang dilanggar dalam peristiwa tersebut adalah hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat adalah kebebasan bagi setiap warga negara dan salah satu bentuk dari pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Peristiwa ini menggoreskan sebuah catatan kelam di sejarah bangsa Indonesia dalam hal pelanggaran pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dari awal terjadinya peristiwa sampai sekarang, pengusutan masalah ini begitu terlunta-lunta. Sampai sekarang, masalah ini belum dapat terselesaikan secara tuntas karena berbagai macam kendala. Penyelesaian. Agar masalah ini dapat cepat diselesaikan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta dalam proses penuntasan kasus ini. Namun, sampai sekarang, yang masih berjuang hanyalah para keluarga korban dan beberapa aktivis mahasiswa yang masih peduli dengan masalah ini. Seharusnya, masyarakat dan mahasiswa tidak tinggal diam karena pengusutan kasus ini yang belum sepenuhnya selesai. Walaupun bisa dibilang bahwa Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik dan berkembang dari segi pembangunan, tetapi banyak masalah yang sebenarnya bisa terlihat jika kita bicara tentang pemerintahan. Beberapa contoh masalah-masalah pemerintahan yang ada yaitu korupsi, perebutan kekuasaan untuk kepentingan golongan, berbagai praktik kecurangan dalam menapai kekuasaan, dan masalah lainnya. Dari masalah-masalah tersebut, seharusnya masyarakat dan mahasiswa banyak mengambil peran dalam pengarahan dan evaluasi kepemimpinan. Untuk peran mahasiswa tak dapat dipungkiri akan semakin besar karena di pundak mereka ada sebuah beban tanggung jawab di mana para mahasiswa dituntut harus membentuk pemimpin-pemimpin yang cakap untuk mengelola Indonesia yang lebih baik di masa depan agar peristiwa ini tak kembali terulang.
hak kebebasan berpendapat setiap warga negara benar-benar harus ditegaskan. Thank you for watching.